Perkenalkan, nama saya Gabriela Elizabeth Amelia Tinus dengan NIM 2314201114, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nars Fania Tampilang, Eskep MKes, dengan judul materi yaitu apendisitis. Berikut kita masuk ke dalam definisi. Apa itu apendisitis? Apendisitis adalah peradangan appendix yang mengenai semua lapisan dinding organ tersebut yang disebabkan oleh agen infeksi. Apendisitis adalah kasus gawat bedah abdomen yang paling sering terjadi. Apendisitis adalah peradangan yang terjadi pada appendix vermiformis dan merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering terjadi. Jadi, apendisitis adalah kasus gawat bedah abdomen yang disebabkan karena peradangan pada appendix vermiformis yang merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering. Tanda dan gejala. Yang pertama ada tanda dan gejala mayor, yaitu tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Tanda dan gejala minor yaitu tekanan darah meningkat, pola nafsu makan berubah, pola nafas berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, diaforesis. Berikut adalah penyebab. Penyebab dari hiperfolisi jaringan limif, fekalit, tumor appendix, cacing akaris yang menyumbah. Terdapat pula penyebab yang dapat menimbulkan appenditis adalah erosi mukosa appendix karena parasit seperti histolytica. Penelitian epidemiologi menyatakan peran kebiasaan makan rendah serta dan mempengaruhi konstipasi dapat menimbulkan appendisitis karena konstipasi akan menaikkan tekanan intersekal yang dapat mengakibatkan timbulnya sumbanta pada fungsional appendix dan meningkatnya pertumbuhan kuman dan lain-lainnya. Patofisiologi. Appendisitis terjadi dari proses inflamasi ringan hingga perforsasi dalam 24-36 jam setelah munculnya gejala, kemudian diikuti dengan pembentukan abses setelah 2-3 hari. Appendisitis disebabkan oleh obstruksi appendix dari berbagai penyebab. Obstruksi ini dapat disebabkan oleh hiperplasia, limfoid, infeksi, fekalit, dan tumor jinak atau ganas. Appendix terus mengeluarkan cairan mukosa, menyebabkan distensi appendix, iskema organ, pertumbuhan berlebih bakteri, dan performasi akhirnya menjadi distensi. Proses progresif di mana gejala pasien memburuk selama perjalanan penyakit sampai perforasi dengan periotonitis terjadi. Komplikasi. Yang pertama adalah perforasi massa yang terjadi dari appendix, sekum, serta letak usus halus. Perforasi terjadi sekitar 75% pada kasus dengan peningkatan suhu 39,50 derajat Celcius atau lebih akan tampak toksik, nyeri tekan pada seluruh perut, dan leukositosis juga akan meningkat akibat dari perforasi dan pembentukan abses. 2 yaitu peritonitis. Reformasi massa yang terjadi dari appendix, sekum, serta letak usus halus. Perforasi terjadi sekitar 75%, sama seperti yang terjadi pada perforasis, akan tampak toksik, nyeri tekan pada seluruh perut, dan leukositosis juga akan meningkat akibat dari perforasi dan pembentukan abses. Berikut adalah pencegahan. Yang pertama, kita harus memperbanyak konsumsi sumber serat dari buah dan sayuran. Kedua,
kita harus melakukan pemeriksaan secara rutin untuk mendeteksi adanya kondisi usus buntu lebih dini. Yang ketiga, menjaga hidrasi pada tubuh dengan banyak mengonsumsi cukup air putih. Berikut adalah pemeriksaan penunjang. A. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, inspeksi. Akan tampak adanya pembengkakan atau swelling rongga perut di bagian dinding perut tanpa mengencap atau disentesi. Kedua, palpasi. Di daerah perut kanan bawah, bila ditekan akan terasa nyeri, dan bila tekanan dilepas juga akan terasa nyeri, yang mana merupakan kunci dari diagnosis apendiksitis akut. Ketiga, dengan tindakan tungkai bawah kanan dan paha ditekuk kuat atau tungkai diangkat tinggi-tinggi, maka rasa nyeri perut semakin parah. Berikut, kecurigaan adanya peradangan usus buntu semakin bertambah bila pemeriksaan dubur atau vagina menimbulkan rasa nyeri juga. Berikutnya, suhu tubuh yang lebih tinggi dari suhu ketiak lebih menunjang lagi adanya radang usus buntu. B. Pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan pertama SDP atau leukositosis di atas 12.000 dan meningkat sampai 75%. Kedua, urinalisis atau normal tetapi eritrosis atau leukosit mungkin ada. 3. Foto abdomen dapat menyatakan adanya pergeseran materi appendix atau fekalitis. C. Pemeriksaan radiologi. Yang pertama, foto polos perut dapat memperlihatkan adanya fekalit. Berikutnya adalah ultrasonografi atau USG. Yang ketiga, CT scan. Yang keempat, kasus kronik dapat dilakukan dengan ronsen foto abdomen, USG abdomen, dan appendicograph. Berikutnya adalah kesimpulan. Apendisitis adalah peradangan dari appendix vermiformis dan penyebab apnome akut yang paling sering. Penyakit ini dapat terjadi pada semua umur, tapi pada umumnya terjadi pada remaja dewasa, yaitu umur 10-30 tahun. Jadi kita harus rajin dan waspada dalam menjaga kesehatan tubuh.